Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berada di salah satu toko depan Pasar Lebean, tempatnya Mas Agung Eko. Saya kenal Mas Agung ini kurang lebih 2019 awal COVID. Saya kira Mas Agung ini sopir, dia membawa kotak nasi yang diberikan pada orang yang lalu lalang di depan Pasar Lebean. Selain bawa nasi, makanan, bawa susu, vitamin, dan masker waktu itu. Betul. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Hari ini tadi kegiatan apa? Sabtu-sabtu seperti ini. Alhamdulillah ini tadi mulai start sebelum subuh kita sudah Jalan. banyak sekali aktivitas yang kita lalui. Kemarin saya bilang ke Mbak Kris, akan podcast, udahlah sama Mas Agung. Ya. Nggak taunya Mbak Kris agak pengajian baca. Iya. Oke Mas Agung, kegiatan selain si Jum ya, Ya. Jumat itu ya, itu apa saja Mas? Tapi si Jum masih berjalan ya? Alhamdulillah masih jalan dan rutin, yang rutin setiap Jumat. Tapi sebenarnya si Jum itu tidak hanya hari Jumat saja. Iya. Iya. Ada kemis juga. Start Kemis ya. Warung makan gratis, Warung makan gratis ya, yang ada di selesai. Magetan. Betul. Terus si Jum katanya merambah langsung ke masjid-masjid Mas Agung. Ya betul, memang pendistribusiannya memang kita fokuskan ke masjid. Ke masjid, Dan kenapa ke masjid? Ya karena memang basic awal yang menyemangati kita adalah masjid itu sebagai pusat kegiatan dan sebagai pusat solusi umat lah. Umat muslim. Iya, bahasanya seperti itu. Mas Agung, selain si Jum dan kesibukan sosial, Mas Agung kan punya usaha seperti apa itu kemarin? Hantaran ya? Hantaran itu ada, iya. Selain hantaran juga toko. Hantaran itu modelnya bagaimana Mas Agung? Iya. Pesen sesuai pesanan atau gimana? Bisa request. Ya, sebelum ke hantaran, sebenarnya hantaran itu sudah merupakan turunan usaha. Turunan usaha? Iya, turunan usaha. Jadi kita mengawali usaha saya dengan istri itu start tahun 2006. 2005 saya lulus kuliah sama istri, 2006 menikah, kemudian setelah itu start kita mengawali usahanya itu sebenarnya perlengkapan alat tulis sekolah. Sebelum hantaran? Ya, perlengkapan alat tulis sekolah, kemudian merambah ke desain percetakan. Kemudian ketika ketemu dengan cetak undangan kok kelihatannya bisa dikembangkan nih. Iya. Nah, terus kemudian kita merambah coba. Waktu itu memang belum banyak yang bikin craft ya. Hantaran. Nah, itu kita coba cari literatur lewat buku. Ya. Waktu itu belum ada internet. Belum ada ya? Ya, kita masih hunting ke toko buku. Saya masih ingat itu menemukan buku itu di mana? Di Madiun yang Gramedia. Nah, itu kita pelajari dan kebetulan ketemu dengan teman tetangga juga, tetangga dekat sini. Kebetulan anaknya juga kreatif, kita kasih buku, diajak belajar bareng. Akhirnya yaitu kita masuk ke jasa pembuatan hantaran dan juga ini istilahnya rangkaian mahar. Seserahan, betul ya. Berarti waktu itu pesaing masih kecil Mas Agung? Ya kurang tahu kalau masalah pesaing masih kecil apa, cuman kita infonya kan ya yang kita tahu cuman memang di sini belum ada kayak gitu. Atau karena mungkin kita memang tidak fokus keluar, memang kita pengennya kita punya usaha baru, bikin rangkaian mahar, hantaran pernikahan itu. Ini yang menarik, lulus kuliah 2006 langsung 2006 menikah. Iya. Bisa? Betul. Nah, waktu itu sudah sama-sama kerja atau belum? Awalnya sudah. Iya, awalnya saya dulu sempat mengajar di salah satu sekolah swasta di Ponorogo. Sekolah. Ya, di SMP itu selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Itu masih karyawan biasa? Ya, swasta, guru swasta. Guru, ya? Istri di rumah mengawali usaha alat tulis. Kemudian seiring perjalanan waktu 3 tahun berjalan itu sangat galau saya. Galau? Galonya seperti ini. Usaha sudah mulai menunjukkan mulai naik, perkembangan, omset mulai naik.
Dan di satu sisi posisi saya di sekolahan waktu itu juga sudah mulai apa namanya? Ya, kalau dulu kan sudah ada apa namanya pendaftaran NUPTK dan lain sebagainya, sudah sempat dapat hampir mendapatkan SK daerah. Saya harus milih. Iya, saya ini harus melanjutkan karir di guru atau saya di bisnis kayak gitu. Okay. Akhirnya dan kebetulan sekali alhamdulillah kita juga waktu itu bersamaan dikaruniai apa namanya hamil anak yang kedua. Itu sudah hamil anak yang kedua. Iya. Waktu goncang ya? Waktu goncangnya akhirnya bismillah ya udahlah. Kita ngambil apa namanya? Ini apa namanya bisnis. Jalur bisnis gitu. Dan istri juga iya. Ya wis gak apa-apa Pak. Iya. Tapi memang awalnya itu juga 1-2 tahun penuh gejolak juga sih perjalanan ya. Iya, artinya ya, bisnis itu kan tidak mudah Mas Agung. Nah, betul. Dan kita melihatnya mungkin orang melihatnya sekarang. Iya. Mas Agung sekarang sudah lancar, sudah enak. Dulunya kan tetap itu tadi ceritanya. Betul. Terus peran istri selama ini Mas Agung? Ya, alhamdulillah istri selama ini juga memang mendukung dan dia juga basic awalnya memang dari keluarga wirausaha. Yes, seperti itu. Jadi ya saya juga banyak belajar sebenarnya. Saya juga banyak belajar dengan istri. Ya, selama 5 tahun pertama itu sering kita itu bontrok iya. Kurang ini. Nggak ketemu ide, nggak ketemu apa namanya pendapat dan sebagainya. Tapi di situ artinya ada hikmahnya. Ternyata semuanya itu memang kalau tidak dipelajari juga tidak akan ketemu. Dan termasuk ini ya tempat usaha ini di pusat kecamatan Lembeyan. Ya betul. Dulu sebelum jalan ini diperbaiki kan luar biasa sepi. Ya betul. Sekarang, alhamdulillah setelah sekarang apa namanya infrastrukturnya ditata, jalannya dilebar, tambah ramai. Terus selain antara Selasa ada apa toko apa di bawah ini? Ya kalau untuk yang di bawah itu fokusnya memang perlengkapan alat tulis sekolah. Kemudian kita waktu itu juga sampai sekarang itu bahkan merambah ke ke fashion. Ya, merambah ke fashion. Jadi ya baju-baju fashionnya fokus ke ini hijab. Ke hijab ya. Untuk perempuan. Ya, hijab muslimah kayak gitu. Nah, itu rata-rata dari mana? Ambil pulaannya gitu. Kita dulu ngambilnya dari supplier dari Solo. Ya, dari Solo. Dalam perjalanan waktu dipertemukan dengan produsen dari Bandung. Dan alhamdulillah kita dipercaya sebagai satu-satunya distributor untuk brand itu. Ya. Jadi satu Indonesia ada satu distributor. Jadi kita yang dipercaya. Ya, karena memang dari awal beliau produsen itu memang percaya dengan kita. Jadi ide-ide usaha. Harganya menurut Mas Agung untuk wilayah Magetan bagaimana? Standar atau di atas menengah gitu? Untuk brand yang distributor yang kami pegang memang harganya itu ringnya menengah ke atas. Iya. Ya, jadi memang brand-brand menengah ke atas. Jadi skalanya untuk kalangan menengah seperti itu. Kalangan menengah ya. Cuman kita juga punya brand pembanding itu untuk kita bisa mengcover untuk yang harga menengah ke bawah. Oh, bisa melayani juga. Bisa. Okay. Sudah berapa tahun usaha itu? Itu start mulai tahun 2011. Kenapa berpikir di fashion atau karena dorongan istri? Kurang tahu juga ya. Dulu itu ini sedikit cerita. Awal kita punya yang namanya brand Ataya Butik. Ya. Ataya Butik. Ya, selain murah stationery, yang kedua itu kita melahirkan yang namanya Ataya Butik. Ataya Butik. Ya, Ataya Butik itu dulunya juga cuman jilbab, kemudian baju-baju muslim kayak gitu. Nah, itu 2011 kita memulai. Itu pun inspirasinya adalah ketika saya itu jalan-jalan dengan istri itu ke pasar Songgolangit Ponorogo. Itu ditawari sama pedagang itu suruh kulaan yang namanya jilbab. Iya. Pedagang pedagang di pasar itu, Mbak,
coba apa namanya jualan jilbab. Nah, saya kasih apa namanya contoh kayak gitu kan. Itu dulu awalnya satu etalase itu. Ya, satu etalase itu pun di rak yang paling atas dengan ukuran 1 meter itu. Nah, waktu itu kita melihatnya peluang pasar di Lembean sangat besar adalah ketika menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ternyata dagangan habis. Loh, kok bisa laku ya? Padahal iya kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ kita sudah apa namanya coba mulai cari koneksi-koneksi distributor, supplier, dan akhirnya kita memberanikan diri membuat brand toko sendiri yang namanya Ataya Butik. Ataya Butik. Ya. Mas Agung, ada nggak di saat bisnis itu merasa di titik nol, capek, bosen, dan akhirnya menimbulkan mungkin pertengkaran? Ada nggak? Sering sering sekali. Itu karena apa ya, kalau saya mempelajari itu kadang kita itu terlalu ngoyo, bahasanya seperti itu ya. Kalau saya mempelajari alur perjalanan saya ya, secara pengalaman itu kita punya ambisi yang terlalu tinggi dari target-target yang kita harapkan, tapi kemudian tidak ketemu berapa persen. Akhirnya kan antara idealis dan juga realistisnya itu kadang yang antara sekolah tidak idealis. Mahasiswa kalau sudah ketemu idealisnya susah aja ngomong. Iya, betul. Mas Agung, selain jualan, Mas Agung kan punya ini loh. Oh iya, Al-Marwah Umroh. Apa lanjut di Al-Marwah? Ini agen. Ya, pusatnya di mana? Pusatnya di Ponorogo. Ya. Terus Mas Agung sudah berapa kali ngantar ke Arab? Ke sana? Untuk saya pribadi 2 kali. Nggih. Kemudian sama jamaah. Kalau khusus dari Magetan ya. Dari Magetan ada 3 kali. Tapi selainnya lebih banyak ini dengan jamaah-jamaah yang di Ponorogo, Pacitan dan sebagainya. Ini lucu nih, 35.000 per hari, nabung 3 tahun berangkat. Berarti total berapa? Ya kurang lebih sekitar 30 jutaan. 30 jutaan. Ya, di angka 35.000 per hari ini kan. Ya, jadi skemanya kan sebenarnya tergantung calon jamaah. Kalau mau berangkat cepat ya langsung. Ya, betul. Ini kan mungkin yang kalau nyicil. Ya, program salah satu program. Ya, kita bikin skema yang paling gampang itu kan 35.000 per hari. Ya, izin 25, nanti 3 tahun berangkat. Tapi kalau sesuai kemampuannya yang misalkan calon jamaah 50.000 ya silahkan. Nah, kalau daftar Al-Marwah gimana caranya? Daftar Al-Marwah langsung datang ke sini, tempat kami. Ya, di kantor keagenan kami di Lembean, atau juga bisa langsung ke kantor pusatnya yang ada di Ponorogo. Kayak gitu. Ya. Selama jenengan pegang Al-Marwah Umroh Magetan, ada nggak jemaah itu rewel atau kok cuma gini, atau memang mereka puas? Iya. Bervariasi. Ya, bervariasi. Untuk jamaah umroh itu ada kategorinya kan, jamaah umroh yang pertama. Ya, awal jamaah umroh yang pertama itu rata-rata apa namanya rewelnya itu di perjalanan. Suwi. Bukan masalah suwi lamanya, karena kan belum punya pengalaman apa namanya di bandara, kemudian transitnya. Nah itu kan, prosesnya itu kan memang alurnya harus diikuti. Nah kadang di situ. Tapi ketika jamaah itu semuanya sudah sampai di Makkah, di Madinah, sudah beda yang disampaikan. Testimoninya mesti luar biasa. Iya. Ya rata-rata seperti itu. Apa yang dikeluhkan kalau jamaah-jamaah itu rata-rata waktu di perjalanan, apalagi yang transit. Nah, kan ada beberapa pilihan trip itu kan, ada yang direct langsung, nah, ada yang transit dulu kita ke mana, ke Juanda, kemudian dari situ transit lagi ke Singapura atau nah itu kan yang bikin lama seperti itu. Tapi memang sesuai kembali lagi ke paketnya. Nah, kita menawarkan kan paket itu juga banyak sekali. Mas Agung, apa hidupnya untuk bisnis terus? Antara toko,
dan sekarang umroh. Okay. Ya umroh ini sekali lagi kalau orientasi saya bukan kepada orientasi yang sifatnya profit, bukan. Ya. Terus terang apa namanya, saya membuka agen umroh ini kan bahasa saya tuh pengen memberi layanan kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun yang pengen berangkat umroh. Ayo bersama-sama saya bantu. Yang sudah merasakan. Iya. Dan sudah merasakan ini servisnya ya Mas. Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau yang namanya bisnis umroh itu kan kalau ditarik ke urusan profit kan sebenarnya terlalu terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Ya, kita itu lebih mengarahnya itu pengen yang lebih dari itu. Ini adalah ngajak Pak untuk beribadah. Bareng-bareng. Ya, bareng-bareng ibadah. Jadi pemirsa yang terhormat, kalau nanti ikut umroh, langsung aja ke rukonya Mas Agung ya. Di Lembean ya Mas Agung. Depan Pasar Lembean. Depan Pasar Lembean ada tulisan Ataya. Ya. Ada brandnya ada sendiri, Almarwah Umroh ada, Murah Stationery ada, Ataya Butik juga ada. Mas Agung sampaikan ke masyarakat, ke teman-teman sehingga jenengan masih kuat sampai di sini bisnis. Kan kita tahu toh. Iya. Kadang ya keleng-keleng, kadang ya jenuh. Iya. Bagaimana bisa bertahan sampai sekarang? Iya. Iya. Terima kasih teman-teman, sahabat dan rekan-rekan semuanya. Terkait dengan masalah perjalanan usaha itu semuanya adalah memiliki pengalaman masing-masing. Jadi ketika saya punya pengalaman dari 0 kemudian naik ke grade 9, kemudian turun di angka 5, kemudian naik lagi ke 7, turun lagi angka 6, itu semuanya perjalanan melalui proses. Dan itu kembali lagi giroh semangatnya itu kalau menurut guru kami, guru mentor kami itu adalah yang namanya usaha itu harus didasari dengan yang namanya ibadah. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita buka usaha, tujuan awal itu jangan langsung pada profit, tapi adalah bagaimana memberikan solusi dan memberikan pencerahan ataupun memberikan kebutuhan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau ada toko saya yang namanya Murah Stationery itu, dengan saya membuka toko alat tulis itu saya memberikan solusi kepada bapak ibu ataupun yang anaknya yang mau masuk sekolah. Itu ya. Saya siapkan perlengkapannya, nggak usah jauh-jauh ya. Untuk fashion yang komunitas ibu-ibu jamaah yasinan ataupun kelompok-kelompok yang lain misalkan membutuhkan baju-baju, kemudian seragam. Nah, kita siapkan. Biar seragam semua ya. Ini loh, saya bisa memberikan solusi dengan seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang sudah siap dan mempersiapkan diri untuk pergi ke Baitullah ya, saya memberikan solusi. Salah satunya dengan Almarwah Umroh seperti itu. Jadi itu satu. Yang pertama adalah semangatnya adalah kita memberikan solusi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan menjalankan usaha itu kita harus punya yang namanya partner. Kemudian selanjutnya yang berikutnya adalah kita harus punya guru, mentor ya. Mentor bisnis. Itu memang penting ya. Iya. Karena apa? Kalau kita tidak punya mentor itu seakan-akan kita itu sudah berada di atas angin, di atas langit ya. Tapi ketika ada mentor, dievaluasi itu, ternyata masih banyak sekali yang harus kita kembangkan. Ya. Kalau ngomong masalah peluang itu sekarang tidak ada istilahnya kok, nggak ada peluang usaha. Sebenarnya ada semua ya. Di sekitar kita itu semuanya bisa menjadi peluang usaha. Tinggal kita itu bisa fokus enggak, bisa menyiapkan resource-nya enggak. Kemarin itu saya dengan istri barusan mencoba membuat catatan. Itu ternyata ada peluang usaha itu ya sekitar 15-20 kalau kita itu pengen mau menekunnya. Ya di sini juga. Ya. Bayangan kalau saya membayangkan wah ini kantor ini ruangan ini sudah bisa jadi beberapa sub kayak gitu. Bisa disewakan juga.
bisa untuk foto, foto pre-wedding, bisa untuk studi apapun. Mas Agung, ini kembali, kalau ke umroh, nomor HP-nya Mas Agung berapa? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Nomor HP yang bisa dihubungi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pelayanan umroh Al-Marwah Lembean Magetan di 081 234 431 684 atau di 081 335 230 474. Itu ya. Pesan terakhir Mas, biar usaha jenengan dan semuanya lah, biar usaha itu lancar bagaimana selain doa, kerjasama kan jelas modal. Sampaikan Mas ke masyarakat. Ya. Untuk pengalaman, saya tidak mau memberi pesan kepada teman-teman ya. Kembali lagi kepada pengalaman. Iya. Pengalaman kami, iya betul. Pengalaman kami selama menjalankan usaha ini adalah saya mengatakan ini semua adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalau secara keilmuan saya masih minim, secara modal usaha saya itu juga masih banyak sekali dibantu sama distributor. Gitu ya. Secara mengelola konsumen itu saya juga masih minim. Nah, itu semuanya saya mengatakan ini adalah pertolongan dari Allah. Nah, bagaimana kuncinya bisa kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah? Ya, kita yang pertama ibadahnya jangan sampai kendor. Yang kedua juga harus kita imbangi dengan sedekahnya. Ya, sedekah kalau bisa sedekah rutin, sedekah subuh. Itu sudah Insya Allah. Dan yang selanjutnya adalah kita harus berani mengambil peran untuk kegiatan kita itu untuk kegiatan untuk mengangkat agamanya Allah. Gitu. Ya, salah satu yang saya jadikan semangat itu adalah saya itu repot nggak repot, ada ndak ada, saya itu harus selalu mengangkat yang namanya sijum. Jumat. Ya, berbagi nasi Jumat. Nah, itu. Dan ini sudah luar biasa loh, Mas. Hampir 4 tahun lebih. Ya, alhamdulillah. 2018. Ya, 2018. Sekarang 2024 ya 5 tahun, 6 tahun. Dan itu perlu perjuangan luar biasa di awal. Akhirnya orang melirik teman-teman gabung. Kalau nggak jenengan dan Mbak Kris yang memulai, ya mungkin tidak ada yang namanya sijum ya. Alhamdulillah setiap niat baik itu juga akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Meskipun juga akan ketemu dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi manfaatnya sijum luar biasa. Alhamdulillah. Dan banyak ditunggu. Dan kemisnya itu kan kemis. Oh ya, untuk masyarakat yang ada di Magetan Kota, setiap hari Kamis Sijum itu punya program yang namanya warung makan gratis. Mulai pagi ya? Ya, bukan, mulainya jam 10, jam 11. Itu kita siapkan untuk Bapak Ibu yang ada di perjalanan itu makan siang. Alamatnya, Mas? Ya, alamatnya ada di Selosari ya. Kantor itu sampingnya merah. Betul. Tempat apa itu? Tempat orang bikin banner itu samping. Betul. Itu tempat punya Indah. Rumah produksi rumah promosi. Rumah promosi Magetan. Datang ya. Mulainya jam 10, makan sepuasnya. Iya, betul. Yang penting tidak menyisakan. Dan tidak dibawa pulang. Dimakan di situ. Makan di tempat sepuasnya, mau 3 piring, 4 piring, boleh. Selama masih bisa boleh. Asal nggak dibawa pulang. Asal nggak dibawa pulang dan tidak menyisakan. Iya. Mas Agung, terima kasih. Jadi kita sudah tahu bahwa bisnis itu tidak sembarangan. Harus dibarengi dengan doa. Betul. Ya modal, ya kejujuran. Betul. Kerjasama. Apalagi bisnis harus sama keluarga. Bisa sama-sama istri itu luar biasa. Engkel-engkelan wajar. Semua kan untuk kebaikan. Dan semoga Al-Marwah Umroh Magetan ini menjadi satu-satunya tempat untuk mendaftar ke Arab Saudi. Amin. Ya, tidak usah satu-satunya lah. Salah satu solusi. Salah satu solusi untuk Anda umroh. Gitu aja ya. Betul. Dan semoga dengan harga yang di angka 30 itu saya kira luar biasa murah. Ada solusi 35.000 nabung per hari, 3 tahun target berangkat. Jadi tagline-nya Al-Marwah Umroh itu kan layanan dari rumah menuju Mekah.
Nah, ini tidak sembarangan layanan dari rumah. Dari rumah menuju ya. Mekah. Jadi untuk jamaah yang daftar ke kita, itu kita kasih fasilitas dan layanan cukup di rumah. Mulai dari pendaftaran, misalkan daftar telepon, tidak usah datang ke kantor, kita yang mengambil berkas. Kemudian untuk persyaratan membuat paspor, tidak usah repot-repot cari charteran, kita jemput dan kita antar. Termasuk sampai proses manasik, keberangkatan sampai pulang, jamaah cukup di rumah. Tim kita yang datang ke rumah mengantar sampai pulangnya. Kalau naik haji mungkin sampai puluhan tahun, segera umroh aja ke marwah umroh ya. Ada juga layanan umroh ini, selain umroh juga haji plus ada. Di sini juga? Ya, haji furoda juga ada. Ya. Haji plus. Ya, haji plus sama haji furoda. Haji plus itu mau hari ini daftar. Ya, kalau reguler normalnya sekitar 5-7 tahunan. Berangkat. Ya, kalau yang pengen yang langsung kemungkinan bisa berangkat ya itu yang terbaru itu kan yang banyak dicari itu haji furoda. Yang juta berapa? Iya, yang hampir setengah M. Tapi ada ya yang ikut. Ya, kemarin ada satu jamaah yang berangkat dari Almarwah ada. Setengah M ya. Iya, kurang lebih segitu. Ya. Oke Mas Agung, terima kasih ya. Nanti kapan-kapan lagi kita ngobrol lagi tentang apa lagi di sini. Siap. Karena ada gedung. Dan pemirsa, ini gedungnya Mas Agung. Saya nunut. Jadi siapapun teman-teman yang mau podcast datang aja di sini. Bisa. Mas Agung nyiapin tempat dan luar biasa tempatnya. Tinggal poles-poles dikit. Kita bisa bikin diskusi di sini. Diskusi kewirausahaan apapun kita welcome lah. Ada kopinya juga di kampung. Siap. Makasih Mas Agung ya. Semoga bisnis selalu lancar. Terima kasih. Almarwah Umroh salah satu layanan yang luar biasa nanti Pak. Layanan dari rumah menuju Mekah. Layanan dari rumah menuju Mekah. Gak usah repot-repot ya. Yang daftar dari rumah, daftar dari rumah kita datangi. Oke, kami akhiri bincang kita bersama Mas Agung. Semoga apa yang kita bincangkan pagi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Magetan, terutama wilayah Lembeyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.